Pancasila sebagai sistem etika, nilai norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan dalam hubungannya dengan Pancasila. Maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Terus di sini ada norma moral yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Terus di sini ada norma hukum. Ini norma hukumnya suatu sistem perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam pengertian ini peraturan hukum. Terus ada pengertian etika. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Terus di sini ada etika umum. Etika umum itu mempertanyakan prinsip-prinsipnya berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dan di sini ada etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai, norma, dan moral. Pengertian nilai adalah kemampuan yang dapat dipercayai pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Keputusan adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, dan seterusnya. Hierarki nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu masyarakat terhadap suatu objek. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai material. Pengertian norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan atau tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Pancasila sebagai nilai fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang pertama, dasar fisiologis. Berdasarkan pemikiran fisiologisnya adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan keadilan. Yang kedua, yaitu nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Pancasila mengandung 4 pokok pemikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu tersendiri. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama yaitu menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Yang kedua, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini, nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah-pecah. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah negara tertentu. Yang terakhir, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Konsekuensinya meliputi keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Republik Indonesia memiliki pengertian secara umum, yaitu Indonesia merupakan negara yang berada di benua Asia dan Australia, dan juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbentuk pemerintahan demokrasi dan sistem presidensial. Indonesia menurut para ahli. Muhammad Yamin mengatakan bahwa kita hanya memerlukan negara yang bersifatnya unitarisme dan wujud negara kita adalah tidak lain Negara Republik Indonesia atau NKRI. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI 1. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945. 2. Sebagai pelindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut melaksanakan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi dari NKRI. Yang pertama, fungsi pembentukan lembaga negara. Yang kedua, fungsi pembentukan undang-undang dasar. Yang ketiga, fungsi menetapkan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang keempat, fungsi membuat undang-undang dan peraturan-peraturan umum. Yang kelima, fungsi memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Yang keenam, fungsi pertimbangan. Yang ketujuh, fungsi pemerintahan penyelenggaraan kemakmuran. Yang kedelapan, fungsi kehakiman. Yang kesembilan, fungsi perencanaan aktivitas pembangunan negara. Bentuk negara kesatuan berdasarkan 5 landasan. Yang pertama, unitarisme adalah cita-cita gerakan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup untuk provinsialisme. Yang ketiga, tenaga-tenaga terdidik banyak berada di Pulau Jawa, menjadikan tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang kelima, dari sudut geopolitik dunia internasional, menilai Indonesia kuat jika sebagai negara kesatuan.